Satu sesi sebelum closing statement, tapi saya ingin menyampaikan dulu tadi ada sedikit terpotong dari Bung Saur dan juga Bung Lehu. Saya ke Bung Lehu dulu deh sedikit deh. Apa yang ingin disampaikan sini? Ya makanya karena peristiwa itu ada yang janggal, kemudian setelah BAP kami terima pada saat di persidangan, makanya kami mengajukan pada sidang pertama itu adalah sidang itu terbuka untuk umum. Supaya bisa dilihat oleh publik. Terbuka. Ketowelo-welo. Semuanya harus semuanya. terbuka. Karena kan Bang Rasman ini kan sebenarnya kan terdakwa. Harusnya Bang Rasman lah yang takut. Kalau dibuka secara jelas. Ini malah korban yang takut dibuka secara terang. Kalau dibuka maka akan muncul kejanggalan demi kejanggalan. Nah, ya meyakini itu. Pasti itu. Sudah pasti. Karena yang didakwakan kepada Bang Rasman adalah pencemaran. Sementara kalau terhadap peristiwa yang sebenarnya itu terjadi, mana ada lagi pencemarannya? Harusnya kan seperti itu. Tapi saya sampaikan loh, Bung Rasman ini dilaporkan oleh hakim, ya kan? Ya. Nanti yang menyidangkan hakim. Ya. Saya boleh nggak berkata, hampir pasti Bang Rasman akan dipenjara. Wah, saya nggak tahu mungkin sebentar, tapi tetap aja itu akan bersalah. Mungkin saya izin sedikit. Anda juga dilaporkan juga ya, gini, oleh hakim. Saya juga minta keterangan dari Pak Prof ahli pidana. Jadi sebenarnya kami dilaporkan udah mulai proses contempt of court, Om. Contempt of court itu ada proses ya, proses administrasi. Nggak bisa langsung dilaporkan, langsung loncat ke KUHP. Harus ada teguran dulu dari hakim yang memimpin persidangan. Oh, prosesnya Ya. seperti itu. Dan contempt of court-nya apa yang dilaporkan? Terkait dengan kegiatan kami apa? Terkait dengan pelanggaran kami terhadap ini, perbuatan kami apa yang dilaporkan? Kalau tidak ada perbuatan kami terhadap contempt of court itu, maka buat apa lari ke pidana? Kalau bicara ke Mabes Polri berarti kan udah meloncat semuanya. Tapi asumsinya yang melaporkan adalah hakim yang akan menyidangkan Anda nanti, bukan yang melaporkan ya. Iya, tapi kan gini, kita esprit harus de corps. Betul. Saya harus benar-benar. Karena mungkin Anda teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, jadi harus dilihat dulu sanksi administrasinya kami sudah diberi teguran belum oleh hakim. Nah, itu silakan Pak Prof, jelaskan Pak Sebentar, Prof. contempt of court itu penjelasan di luar kami Menghina pengadilan. hukum, Oke. itu sudah dijelaskan Bang Otto. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu, belum ada. Belum ada, yang ada RUU-nya. Jadi kalau dimasukkan 335, 207, 217, itu ngawur. Dan makanya kami bilang, baru kali ini rame-rame hakim melaporkan para pengacara. Bukan saya sendiri terlapor, Rasman dan kawan-kawan. Itu udah jelas dari humasnya. Lebih dari 2 orang. Berarti kami semua. Nah, sekarang kita lihat kami ini beragam ini. Ada dari Pradi Bang Otto, ada Pak Luhut, ya kan, ada Ferrari, ada Pradi Bersatu, ada dari Ikadin. Ya sudah, kalau mereka membiarkan kami begini, ya sudah. Inilah kelemahan kita tadi. Saya setuju. Bentar Aida. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Saur. Mungkin kalau single bar banyak lagi protes. Tapi kalau verifikasi seluruh organisasi advokat, seperti partai politik diverifikasi oleh KPU, sehingga berapa persen baru layak, saya pikir ke sana arahnya. Dan fungsikan Dewan Kehormatan Etik. Supaya tidak gampang seperti ini. Jadi kalau Wamenko bilang yang dia Ketua Umum DPN Pradi, Bang Otto versi beliau, belum ada undang-undang contempt of court itu. Saya kasih contoh, Prof. Nikita Mirzani sidang di Banten, PN Serang. Dia melempar mic, membuang kertas di depan majelis. Tidak ada contempt of court. Di Banyuwangi ada seseorang terdakwa, lompat, ditangkapnya, dikejarnya ketua majelis hakim yang memutus. Nama hakimnya itu adalah Zaromawa Zaru, kamu Zarowaru. Itu tidak ada contempt of court. Kami tidak melakukan apa-apa dalam keadaan sidang yang sudah diskors. Dibilang 335 misalnya atau 207. Sesi pertama sidang dibuka, kemudian diskor, terjadi kegaduhan sedikit. Kemudian kami suruh tertib lagi, kami duduk lagi Bang Saur, Prof, Adinda, duduk. Eklima datang, saya datang, jaksa semua tertib. Baru dia bilang, karena ini kami sudah sepakat tetap. Bayangin ya, kita udah protes. Dia datang bilang, kami berketetapan sidang tertutup. Ya berontaklah semua. Saya pegang mic, saya pegang meja. Saya bilang, hakim juga banyak yang kotor. Hakim juga banyak koruptor. Kenapa Anda nggak dengar kami? Emang salah? Emang mereka malaikat apa? Masa kita nurut mau dia? Kita mau dibunuh, kita diam aja? Nggak bisa dong. Dan itu pun setelah itu dia skor. Dia skor, kami tertib, duduk, kami pulang. Nah, kenapa dilaporkan 335, 207, kami apai dia? Dia pulang dengan baik dan dibilang di situ oleh hakim, diskor sampai tanggal 20 Februari.
Berarti aman dong masalah. Tiba-tiba kami dilaporin. Itu yang membuat kita sangat aneh. Kira-kira begitu. Jadi gini Bang, saya jelaskan lagi bahwa ini kita mau membongkar kasus ya, kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada klien kami ini kasus sawah sepetak tapi malah ngeributin masalah saya naik meja gitu loh. Ini kasus sawah sepetak yang dilakukan oleh oknum pengacara yang diduga ada konspirasi di sini. Jadi kami teriak-teriak sebagai pelaku penegak hukum. Ada apa dengan peristiwa ini? Sampai jaksa mati-matian mau melaporkan kami ke Mabes Polri. Padahal pasalnya pasal ringan yang harus dilaporkan ke Polres. Hakim ya. Ya. Hakim. Tadi saya diminta berikan. Jadi tanggapan. saya minta ini ada apa di negara ini? Kami ingin membongkar ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat, tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Hah? Ini gila negara ini. Pak Prabowo harus ambil sikap ini. Harus menegur semuanya. Ini gila. ada dari Bung Lecu. Silakan masalah itu yang keras, yang keras. Ya. Sedikit aja, nanti saya ke Prof. Suparji soalnya. Silakan, sedikit aja. Oke. Artinya karena saya mewakili Bang Rasman, Ya. ya kan? Kemudian kita di persidangan pertama sampai ketiga tertib, tidak ada masalah. Oke, tanpa adanya permohonan maka majelis hakim tiba-tiba mengatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Itu yang kemudian membuat kami sangat kecewa. Yang artinya saya melihat kenapa pengadilan berusaha menutupi gitu. Ada seorang advokat inisial HPH yang kemudian kelakuannya setelah kami ketahui yang kami mau sampaikan kepada publik, ini loh ada peristiwanya. Harusnya Sebut kalau aja sudah jangan ada HPH, peristiwanya, Hotman Paris. Hotman Paris. Tahu Hotman Paris. Dah, Ya. sebut aja. Ya. Artinya kalau suatu peristiwa ada memang kejadiannya, seharusnya Bang Rasman itu sudah lepas. Ya. Lepas demi hukum harusnya. Ya, demikian saya rasa. Oke, silakan, Prof. Ya, jadi pertama dalam asas hukum pidana itu kan tidak ada analogi kan gitu. Jadi tidak bisa menganalogikan kasus satu dengan kasus yang lain. Tetapi adalah berbasis pada kasus per kasus gitu. Berbeda-beda begitu. Berbeda-beda sesuai dengan case-nya gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kita membandingkan antara kasus satu dengan kasus yang Misal lain. tadi contempt of court Nikita Mirzani melempar apa kertas. Tidak Mike tidak contempt of court, sementara Bung Rasman contempt of court dan Bung Firdaus contempt of court. Nggak bisa disamakan seperti Tidak itu. bisa disamakan. Dan kalau kita perhatikan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta itu kan pengancaman dengan kekerasan, penghinaan badan umum, terus membuat kegaduhan di dalam persidangan. 3 itu ya. 3 pasal itu yang dilaporkan. Dengan demikian Jadi yang tidak dibuat, sepenuhnya. maaf Prof. Jadi yang dibuat Nikita Mirzani dengan si terdakwa yang loncat menangkap dari ketua majelis itu apa namanya itu? Bukan contempt of court itu. Saya tidak pada menilai pada Ya kasus bukan itu. begitu dong. Saya Nah, juga itu- dosen, itu- bos. itu menjadi acuan, Jangan Bos. sembarang ngomong. Jadi itu menjadi Kalau acuan, pakar itu bicara Ya. tentang netralitas hukum. Kalau itu datang, kalau Saya begitu bicara besok netralitas sebentar. hukum. Buat Kalau dalam begitu asas hukum besok saya pidana tangkap. tidak mengenal asas Bentar. analogi. Besok saya akan tangkap, saya akan loncat ke meja hakim. Tidak contempt of court. Jangan begitu dong. Harus pemahaman Harus itu ada berimbang. yang real. Harus itu ada berimbang. Jangan Saya begitu berimbang. bicaranya. Saya bicara teori, bicara asas. Sekarang kita bicara, saya tanya Profesor Hipnu waktu debat dengan saya di salah satu TV, dia bilang hakim itu adalah moderator persidangan. Dia berwenang menggali informasi dari korban dan dari pelaku, termasuk dari JPU. Konteksnya berbeda. Loh, Apa yang kok saya sampaikan konteksnya berbeda. Bukan, saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Mengatur lalu Menggali, benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Bapak ini gimana? saya tengahin, saya Mengatur tengahin. lalu lintas Persidangan. komunikasi. Iya, setuju kalau Gimana itu. sih Prof? Ini saya dokter juga, Bos. Mengatur lalu lintas komunikasi persidangan. Ya, itu yang benar, digali itu informasi namanya. dari pihak mana? Dari pihak korban, dari pihak JPU, saksi, dari pelaku, kuasa Bro Rasman, hukum. Bro Rasman. Untuk Udah. mencari kebenaran kan itu. Kan konteksnya tidak menjelaskan itu tadi. Ya. Kan kalian Bukan menjelaskan. maksud saya. Kenapa dia langsung mengatakan kami dengan menyebut tertutup, tidak ada lagi di situ yang namanya pembicaraan. Dia hanya sepihak. Karena pemahaman kami. Saya tidak menyebut Nah, soal gini, sidang tertutup pemahaman dan terbuka. kami terhadap Saya state- menjelaskan Ya. bahwa dalam sebuah kasus pidana itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya memang tidak sama karena kasusnya beda, tapi perbuatannya Tapi deliknya contempt of sama. court. Delik dan perbuatannya sama, Prof. Enggak, saya tanya, apa yang sesungguhnya disebut dengan contempt of court apa, Pak? Coba saya mau tanya deh.
menghina persidangan, Oke, menghina pengadilan. kalau ada seorang Laporan ini bentar. tadi, laporan Ya. bukan soal contempt of court, pengancaman dan Bapak kekerasan. udah nggak benar mengibarkan ini. hukum. Pak, baca rilis dari Mahkamah Agung, Bapak. Saya bicara laporan hari ini ke Bareskrim. Bapak kemarin udah bicara juga Ya, di kalau media. ahli pidananya begini, Sekarang saya kacau kasih nih, tahu, Pak, konstruksi Firdaus, hukumnya, sebentar Pak. Adinda. Pak Prof, saya juga sedang pengajuan untuk Profesor, Pak. Gini, ya, Mahkamah Agung sudah terbitkan rilis. Kemarin mereka preskon, kami di bawah. Udah, mereka bilang agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan terjadinya contempt of court. Itu Pak, makanya Bapak baca dong. Saya baca perkembangan hari ini. Laporan Bapak ke jangan Bareskrim begitu, ke Pak. pasal itu Bapak- tadi. Pak Kalau Prof, Iman, begitu, Iman, Bapak, jangan yang saya gelisah, tengah. Pak. Pak Prof yang gelisah. Kalau Bapak, saya begitu tengah. Tanya, Bapak Bang, Bang. tidak mengerti awal dari permasalahan ini. Sekarang Kok saya Bapak tanya, datang ke Prof. sini? Prof. Mengerti. Aduh, Pasal yang mengerti terakhir. mana? Pak Prof, bagaimana mekanisme contempt of court diterapkan? Saya tanya, bagaimana caranya? Apakah bisa langsung loncat ke KUHP atau administrasinya dulu? Apakah Ini kami dapat laporan teguran? tidak bicara contempt of court. Ya, kami dapat Gantian, teguran nggak gantian, dari gantian. hakim? Laporannya pengancaman kekerasan, Ya. membuat kegaduhan di dalam Di mana persidangan. yang melakukan pengancaman kekerasan itu siapa yang duluan? Itu Ya kan? karyawan pengadilan, Pak, terhadap klien saya. Bentar. Contempt of Kok kami yang court. dilaporkan? Bentar. Contempt of court. Salaman. Hah? Gini, Pegang. Iya, saya pegang. Tanganlah kita Gini. Contempt of court itu judul besarnya penghinaan pengadilan. Oke, Bang. Mereka masukkanlah pasal 335, 207, 217. Tapi judul besarnya kan contempt of court. Pertanyaan saya, kami apain mereka? Tidak ada satu fisik tangan kami pun kena ke tangan mereka. Pak Prof, saya bukan ngajarin Anda Pak Prof ya. Segala sesuatu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan administrasi, harus administrasi dulu dilewati. Tidak bisa langsung ke proses hukum, Prof. Interupsi Administrasi harus sebentar. dijalankan Bukan belum? hukum administrasi. Sebentar, Pak Firdaus. HP gitu loh. Waktu kejadian itu, jaksa juga pukul meja dan mengkata-kator bahasa Jaksa mengukur binatang disebutnya. berkata kotor pada saya. Apakah itu contempt of court juga? Ya, saya tidak menilai Siapa contempt yang of court. mendahului? Siapa yang menilai contempt of court? Saya menilai. Jadi yang menilai contempt laporan. of court adalah Gantian, Pak. ketua pengadilan negeri dan anggota majelis. Saya Mereka yang yang menilai membuat laporannya gaduh tentang masalah itu. sehingga kacau dan menjadi perhatian se-Indonesia ini. Pak, Yang- saya ditelepon demi Allah ya. Saya dari alma mater saya Universitas Sains Malaysia. Oke? Ada pengusaha dan akademisi di Malaka, Malaysia. Nelpon saya prihatin dengan kasus yang terjadi hari ini di Indonesia. Kenapa? Bapak profesor, tapi Bapak nggak lihat. Bapak duduk sini, jangan lihat berita hari ini. Ada hubungan sebab akibat kausalitas. Lihat dong berita yang kemarin. Saya Masa sudah profesor lihat. Begitu. Saya sudah lihat berita kemarin. Saya mengikuti. Bapak ikuti nggak contempt of court kata Mahkamah Agung? Dalam konteks menilai sebuah laporan adalah sesuai dengan Iya, pasalnya. judulnya kan contempt of Bukan court. bukan soal judul. Enggak, Bapak saya Bukan soal tanyain unsurnya, contempt of court aja gitu nggak loh. ngerti gimana Kita mau bicara jadi tentang profesor. unsur-unsur. Bapak diragukan profesornya ini, tidak betul ini. Diragukan oleh saya, Pak. Contempt of court betul saya nggak ini. ngerti. Konstruksi Silahkan hukumnya saja. nggak ngerti. Bapak saya cara tata kelola Udah Iman, nggak usah yang begini-gini, Oke, udah baik. berat ini. Silahkan saja. Bentar, Jadi jangan menilai kita berikan orang. Prof Supardi. Saya tidak Bentar, merendah. Secara Bro, subjektif. Bapak Bro Osman, kasih dulu dia Bukan ini. ngawur. Kasih dulu Bentar, dia. nanti- Saya pakai biarkan. itu. Saya pakai dasar-dasar yang jelas. Oke, silakan, Nggak Prof, ada. silakan. Kita berikan kesempatan untuk Prof Supardi dulu. Silakan Prof Supardi Supardi. kasih. Saya sudah menjelaskan kan tentang asas hukum. Kedua saya menjelaskan tentang perkembangan laporan hari ini. Jadi apa yang kemudian saya tidak mengikuti perkembangan, saya mengikuti berita-berita kemarin. Dan dalam konteks menilai sebuah pasal itu adalah unsur-unsur pasal itu, bukan judul dari contempt of court. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan saya. Dan saya sarankan, jangan melihat orang secara personal. Jangan secara subjektif. Soal meragukan saya, silahkan diragukan. Nggak ada masalah. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ngaku diri sebagai profesor. Jangan Saya dibantah diberikan dulu. oleh negara profesor itu. Nanti saya ngomong. Gitu loh. Ya. Oke, sebentar, saya bacain. Biar jelas sama profesor kita ini. Siaran pers, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sudah baca, saya sudah mengikuti, saya sudah ini mengikuti. contempt of court ini Pak ya. Saya sudah mengikuti, tidak perlu dibaca. Bapak, itulah Bapak. Kalau Bapak akademisi gini, makanya saya jelasin. MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, dijamin konstitusi, mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan. Contempt of court. Pak,
kalau kami dilaporkan 335, 207, 217 tidak ada urusan dengan contempt of court, terus apa yang kami dilaporkan? Itu personal namanya, personal namanya. Mana sih Bapak? Ini Pak Nggak ada rilisnya. kaitannya contempt of court, Kak. Itu personal. Contempt of court 335 tulisannya, personal, Pak. Pak, Bapak sebelah Mahkamah Agung atau sebelah akademisi nih? Jangan menilai seperti itu. Loh, Bapak ngomong Saya begini. menilai perkembangan laporan Masya hari ini. Allah. Itu ya, jangan. Kalau terjadi penilaian- dengan diri Bapak Pak, apa yang saya alami, Pak, Penilaian Bapak itu bisa menyesatkan, Pak. Pak. Hati-hati, Pak. saya siap mati demi Allah, Ya. demi hukum Kalian untuk nggak Indonesia. main-main, Pak. Saya Kami orang membongkar. susah, Pak. Kami mau membongkar kebobrokan hukum di Indonesia. Bapak jangan Jadi begitu. Bapak mengatasnamakan Salah saya profesor, apa? hati-hati, Pak. Gantian. Salah Bapak Gantian. menilai tidak objektif dan tidak keilmuan Bapak diragukan. Loh, saya menilai bahwa hari ini ada laporan ke Bareskrim. Laporannya 3 pasal tadi itu. Itu kan fakta. Bapak bukan menilai, Pasalnya saya mau gimana? nanya Saya mau sekarang ini, tanya, Pak. 335 dilaporkan, unsurnya apa Pak yang membuat kami kena? Loh, saya tidak menilai pada unsurnya. Kan Dan Bapak so- Kan profesor. Bapak kan profesor, kita mau nanya. Loh kan Di belum. mana unsurnya 335 kami kena? Loh ini kan belum dikenakan, baru-baru laporan. Dan saya Ya, bukan, ini masuk saya dalam bukan sebagai delik, Pak. penyelidik. Ini kan kami, gitu. Pak. Adinda, kasihan dia. Saya aja udah babak belur Prof ini. Loh. Gini. Nggak ada, Ini mohon gini, maaf. Pak. Saya nggak ada babak belur. Iya. Saya nggak ada babak belur. Biar ya. masyarakat yang menilai Pak. Ya, Pak, kita menilai. Sebentar. Mari kita masyarakat yang menilai. Iya kan bukan Kapasitas saya saya, menilai, Pak. Tunggu dulu. Tadi kami dilaporkan 335. Enggak, Bung Aiman, ini ntar debat kusir. Bentar debat dulu. kusir. Enggak Dinda. 335. Oke? Oke? Nah, kami mau tanya, kan sebelum buat laporan ada konseling, Pak. Kita diskusi dulu sama penyidik, Adinda. Unsur yang masuk ini kan udah pernah terlapor juga Adinda ini. Saya mau tanya, unsurnya masuk baru buat LP, Pak. 335, 207, 217. Saya mau tanya, 335. Kira-kira di mana kami yang kena? Oke, gantian Jangan ya. sampai Bang Saur yang ngomong, malu Bapak nanti, Profesor. pertama, saya bukan melaporkan. Sehingga tidak terpenuhi unsur itu tidak, bukan saya yang melaporkan. Tanya unsur-unsur apa yang bisa orang masuk di 335? Pengancaman dengan kekerasan. Apa yang disebut dengan pengancaman dengan kekerasan kan Bapak Profesor? Apa yang disebut dengan pengancaman dengan kekerasan? Apa itu Pak? Bagaimana kemudian melakukan satu tindakan-tindakan Iya. yang kemudian menimbulkan ketakutan, Oke. menimbulkan kekhawatiran, Iya. menimbulkan ancaman, Oke. apakah dengan kekerasan verbal atau Oke, dengan Bapak kekerasan nonton fisik. videonya, itu rapat di skor sampai tanggal 20. Kalau kami ancam dia nggak bakal masuk lagi ke ruangan itu Pak. Dia tutup, makanya Bapak ikuti perkembangan. Oke. Salah konteksnya, salah konteksnya. Saya tidak menilai soal perkaranya. Saya hanya menyatakan tentang laporan perkembangan. Kalau begini itu tadi. saksi ahli Pak, bisa babak belur semua terdakwa Pak. Oke, baik. Nanti kita akan simak saat lagi. Seperti biasa, Firdaus dan Rosman suka banget dengan ngegas, suka motong pembicaraan orang. Ya begitulah sifatnya, mohon dimaklumi ya. Bye.